bersama Sukro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara UMKM. Ya, kali ini ngobrol bersama Sukro. Kita kedatangan tamu yang luar biasa di tengah ekonomi kita yang bangsa kita katanya lebih cepat bangkit lebih kuat. Nah, ketika bicara bangkit lebih kuat, sektor yang hari ini tuh yang gencar-gencarnya dari pemerintah pusat dan Kota Banjarmasin adalah masalah UMKM. Banyak sudah produk-produk program bertebaran di penjuru Kota Banjarmasin. Tapi di balik itu pasti ada peran dan di belakang layarnya dari khususnya dari segi modal. Tamu kita hari ini kita langsung perkenalan langsung dan lebih familiarnya publik, langsung aja siapa namanya dan dari mana dan asalnya kok bisa seperti mencintai dengan Kota Banjarmasin yang sudah berusia 49. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Sukro bisa diundang ke Ngobras nih. Iya. Ngobrol bareng Sukro. Iya. Kehormatan ya saya bisa di sini, bisa bergabung, bisa ngobrol. Nanti mudah-mudahan bisa didengar para subscribernya nanti Pak ininya. Dengar dan Dilihat. Pak tamu kita nih wajahnya kayak ditempel nih. Ya, jadi saya kalau orang manggil saya Habibi. Nanti kalau nama panjangnya Rahmatullah Habibi. Nah, ya, sarjana hukum tapi karena di bank itu nggak pernah dilekatkan namanya Pak. Nah, jadi nama aja lah. Jadi backgroundnya orang hukum nih Hukum, ya, hukum. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Oh, Sriwijaya, Palembang. Palembang. Panganannya empek-empek ya. PMP. Di sini pun banyak rupanya saya lihat di sini ya. Tapi ada empek-empek si Palembang juga banyak yang empeknya yang juga Oh iya. Palengan. Kalau udah pernah ngerasakan di sana kan, ini kok bukan gitu ya. Iya, beliau sebagai apa nih di BRI ini jabatannya dulu. Iya. Kalau di sini saya sebagai, kalau sekarang sebutannya karena sudah baru ya, nama sub branch manager. Dulu pemimpin cabang pembantu dulu. Sekarang kan udah diganti BRI itu sekarang kalau Kanwil namanya regional CEO, kalau cabang itu nanti dia branch manager, nanti kita sub branchnya. Jadi kantor cabang pembantu lah, kita mimpin di situ gitu. Oke, cabang kantor pembantu yang saya dari kecil sampai sekarang kok BRI menangkap peluang itu adalah market di sana. Karena pasar baru dan Sudi Mampir itu dulu sampai sekarang tidak bergeser perputaran keuangan Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan masalahnya di situ. Iya. Nah, bagaimana nih antusias dengan adanya BRI dekat di sana yang dipimpin oleh anak muda? Kalau saya sih bilang ada Rahmatullah Habibi. Ini berkah banget. Habibi kan bekas presiden kita yang ahli teknologi. Gimana nih? Sepertinya melihat BRI kok bisa bercongkol di sana. Apa karena memang mau dekat dengan pasar di situ? Jadi sebenarnya kan ya BRI lah ya, seperti BRI kan kita namanya bisnis bank itu kan tidak terlepas dari transaksi. Betul. Nah, jadi bagaimana kita mendekatkan diri ke Pasar ya. pasar. Nah, pasar itu kan mungkin ya pasar itu kan ada penjual dengan pembeli. Nah, kebetulan kan di lingkungan kami itu kan para distributor banyak. Nah, yang pembelinya, konsumennya itu sebagian ada di daerah-daerah. Nah, kan Pusatnya transaksi betul di situ. Jadi nggak salah memang kita ada di situ. Memang terlihat bisnis kita di situ. Semua distributor rata-rata sudah punya rekening kita gitu di sana. Alhamdulillah. Mantap sekali ya. Berarti keberadaan BRI di welcome sekali di sana ya. Wah, sangat lah Pak ini karena ya bisa dilihat ya, kita Sabtu kita buka di situ. Iya. Ya.
Walaupun kantornya nggak dibesar-besarin nih. Ah, Kenapa nih kantornya kok seperti malu-malu kucing gitu. Padahal orang datang banyak tuh. banyak. Gimana Ya, nih konsep kantornya aja sudah kecil aja diminati, apalagi besar ya. nah, Hmm. karena memang konsep di situ kan nggak ada lagi Pak tempat yang ini ya, yang menurut saya yang besar ya. Kalau kita mau keluar kan jauh. Ya, Nah, jadi kalau menjauh orang lain mendekat itu gimana gitu kan? Kita mau mendekatkan diri itu memang rata-rata di situ kan bank kecil semua Pak ininya. Nggak ada yang besar gitu kan? ya paling tidak karena tadi BRI sudah paham betul perputaran manusia dan barang, ya pasti juga ada ke depan pasti ada Iya, dikembangkan lah mudah-mudahan. supaya kita kan baru saja pandemi, jangan tapi banyak berkerumun di Betul. tempat-tempat yang sempit walaupun itu suasananya bersih ya kan. Nah, ini cuma saran sih sebagai saya sebagai host anggota dewan bahwa pelayanan itu kan tidak harus masalah orang langsung datang dan langsung dilayani, tapi suasana ruangan itu mempengaruhi. Oke, kita bergeser Pak Habibie ya. Lebih akrabnya Habibie aja deh ya. Siap. Sub-brand manager KCP Pasar Baru. Hari ini pemerintah pusat dan daerah, kalau programnya IPNU sebelum pandemi dan pandemi ini kan masih mendorong UMKM. Bahkan sudah ingin mencetak WIB, wira usaha baru. Nah, WIB-nya itu tentu bagaimana mereka mendorong menjadi wira usaha baru di bidang UMKM jadi pengusaha. Nah, dibantu permodalannya, dibantu segala-galanya. Perannya Pak Habibie yang di Pasar Baru, berapa banyak sudah UMKM yang mendekat dengan program KUR-nya nih? Sudah ada daya tarik sendiri kah dengan adanya KUR itu? Oke, baik. Terkait dengan KUR ini kan memang ini salah satu ini ya apa namanya dalam rangka mendorong UMKM itu bisa mengakses permodalan. Kenapa? Karena memang lebih mudah dari sisi biaya, bunganya murah 6%, terus pelayanannya pun mudah. Nah, kebetulan kan di kami itu saya itu punya kewenangan putusan itu ada di saya. Oh, Nah, terus kewenangan melakukan penilai prakarsa itu cuman di RM saya. Jadi hanya 2 pintu saja yang dilewatin. Nah, terus saya juga target dengan ke teman-teman ketika ada orang pengen menginginkan itu, kita itu adalah sebagai pelayan mereka gitu kan. Nah, kemudian cara berpikirnya begini Pak Sukro ya. Berpikirnya itu kalau orang datang mengajukan kredit itu berarti butuh. betul. Nah. Betul harus dibantu. Harus dibantu. Ya. Nah, kira-kira kalau memang bisa hari ini kita bantu, kenapa harus menunggu besok? Betul. Nah, itu beberapa kali sudah sering kita lakukan. Misalnya kan karena yang lama itu kan biasanya kendalanya misalnya jaminannya mungkin kadang-kadang kan ini maka nanti mungkin kita perlu kolaborasi nanti Pak Sukro. Jadi jaminan tuh kadang-kadang belum di-plotting ya karena jaminannya udah lama gitu kan. Nah, ini mungkin nanti yang jadi akan bicara misalnya ada kendala itu gitu. Tapi kalau secara ininya memang mudah ya. Cepat dan mudah ya. Saya targetkan kalau memang bisa hari ini kenapa menunggu besok? Itu kalau terkait dengan permodalan. Terus masalah agunan itu nomor 2. Nah, yang penting punya usaha dulu. Betul. Nah, kalau punya jaminan nggak ada usaha, dari mana sumber dia untuk melakukan pembayaran nanti itu aja sih. Itu dua kacamatanya itu sederhana. Iya sederhana aja. Tapi Pak Habibie seringkali ini kita berasumsi yang seringkali terjadi ya, bahwa ketika diberikan pinjaman tadi pada Pak Habibie betul langsung melihat fokus, oh dia ini memang berusaha, bukan masalah dilihat dari agunan. Iya. Untuk apa agunan kalau dia usahanya enggak kan? Nggak ada. Oh, saya sepakat itu kalau soal itu kan. Ajas kehati-hatian ketika dinilai itu ada usaha dari mana, sisi mana. Misalnya kalau UMKM orang ada dagangan kue kan ada di bentuknya. Apakah dinilainya seperti apa yang memudah? Ini kan ada informasi juga nih. Karena dengan adanya program KUR ini semua orang terbelalak. Tapi ada juga yang dulunya meminjam tanpa ada tujuan, pinjamnya juga bilang wah terlalu berbelit-belit. Nah, gimana nih ya?
jawabannya tentang masalah ini ya, Pak Habibie ya. Gitu kayak. Ya. Tadi ini memang sering saya temui, bilang mudah dengan susah. Ya. Saya bilang yang namanya sederhananya begini. Saya kan belum kenal. Nah, saya belum kenal, misalnya saya belum kenal Pak Sukro. Betul. Pak Sukro, pinjam dong uang 200.000. Kira-kira Pak Sukro ngasih nggak ke saya tiba-tiba langsung? Ya tergantung nih ya, tergantung. Karena kalau cara dan mukanya seperti mau nangis, jadi di sisi cuma, ya kan? Ya. Jadi gimana nih Nah. paradigma banknya? Nah, Ya. jadi artinya kan pertama kan kita menyebut itu mudah, artinya ya nggak perlu melalui orang lain, datang aja langsung. Nah, terus kita sudah membuka berapa channel. Nah, ini mudah-mudahan ya dengan melalui podcast ini membantu juga informasi. Jadi silakan datang langsung ke BRI. Saya juga sudah minta ke teman-teman juga dari RM ya. Kita punya namanya tenaga pemasar, namanya relationship ini. Kalau dulu AO namanya. Jadi sebar brosur Anda di mana-mana gitu kan. Karena saya dulu kan basicnya memang saya mantri di BRI unit itu lama. Nah, kemudian juga sebagai trade finance officer yang ngurusi ekspor impor, kemudian jadi AO menengah juga lama. Medan lah, tahu Medan. Jadi sebar brosur, dan yang lain pun silakan akses nomor handphone saya pun. Saya sering kok, ini saya bukan barang haram menurut saya nomor handphone saya, Pak. Kadang-kadang orang nanya kok, Pak, saya mau pinjam. Oh ya, nanti temuin aja sih, ini saya kan cepet kok. Karena target saya ketika ada orang minta nelpon ke saya, begitu telepon saya biasanya membuka diri. Jadi nggak perlu. Dan dibilang susah itu biasanya ya itu tadi kan, apa susahnya gitu kan. Tapi kan karena kita harus ngobrol dulu. Nah, kita tanya dulu nih, kan wajar dong menanyakan, saling kenal dulu, berkenalan dulu. Nah, ketika contoh misalnya yang susah mengaksesnya itu kadang-kadang mereka nggak terbuka. Nah, nggak terbuka dengan apa yang kita tanyakan. Nah, toh juga kalau terkait dengan laporan keuangan sudah kita paham kok. Karakter UMKM itu Pak Sukro, pertama dia nggak bisa menyediakan laporan keuangan. Nah, itu kan. Nah, sementara dalam mengakses perbankan kan harus punya laporan keuangan. Nah, kita bantu dia gitu loh. Itu kan sudah lumayan loh membantu. Ini persyaratan. Nah, dia kan nggak buat. Nah, cash and credit kan kita bantu. Pertanyaan dari kita buat ini loh, contoh ini kan ibaratnya kita bantu untuk menyusun. Nah, dibantu oleh RM kita itu untuk menyusun. Nah, itu kan sudah dibantu, tapi ya nasabah juga terbuka menyampaikan, Pak, jangan ibaratnya dagang kue misalnya kan. Dagang kue sehari penghasilan saya mungkin cuman 1 juta. Nah, tapi dia ngomong karena untuk mendapatkan, pengen dapat kreditnya besar, dia bilang 3 juta. Nah, kan perlu kejujuran. Kan asas awalnya pertama tentu karakter, itikat baik, karakter itu yang dinilai. Nah, itu yang dibutuhkan itu dulu. Setuju saya kalau saya. Tapi bekal itu dari tim market Anda tentu sudah paham itu ya. Sangat paham. Memahami karakter orang jujur atau tidaknya. Kan cukup ini aja lah, apa namanya, kan kita. Itu disurvei lagi ya ketika sudah wawancara. Biasanya agak lama tuh ketika tim survei Anda datang ke tempat. Itu gimana nih sekarang? Anda bilang mudah sekali tadi. Saya kejar nih mudahnya supaya teman-teman dari, kan ada binaan saya. Kayaknya dulu ya kesannya. BRI itu kalau bisa minjem sangat teliti banget, tapi akhir kata katanya batal. Bukan, akhir kata memudahkan kita untuk membayar cicilan, dan itu tidak dikejar-kejar seperti ya itu yang menjelekan kompetitor Bank BRI lain. Mudah didapat tapi luar biasa pembayarannya, karena bunganya tinggi, kaget kan. Nah, kalau Bank BRI dulunya kalau tidak bicara program kur, makanya saya kejar nih mudahnya tadi satu wawancara tadi ya. Melihat karakter. Nah, selanjutnya apa nih Pak Habibie? Pertama, yang kedua. Perizinan. Izin.
perizinan itu sebenarnya bukan kita yang menyulitkan. Jadi sebenarnya ini mungkin nanti akan kita kolaborasi. Sekarang udah gampang kok Pak buat perizinan. Anda buka laptop, masuk online submission system itu, bahkan ya Pak, teman-teman di RM saya itu sering saya suruh bantu buatin. Kan kita paham karakter UMKM, pertama dia belum paham dengan teknologi. Nah, orang misalnya dia hari-harian dia cuma pegang nota-nota, disuruh buka email kan nggak mungkin. Betul, Nah, diajarin juga diajarin. Kita bantu gitu loh teman-teman. Saya sering ini, dan teman-teman saya minta kalian bantu karena apa? UMKM ini kan kita itu, mereka tuh pintar berbisnis, saya bilang kan udah tahu, mereka tuh sangat jago gitu kan. Tapi kalau untuk hal-hal yang administratif yang seperti apa ya dia nggak bisa. Nah itulah peran kita gitu loh untuk ininya. Kolaborasinya di situ. Kolaborasinya di situ. Saya oke. Tadi mudah dua item ini sudah membuat UMKM sudah bertiga ya. Jadi fokus tajam saya ketika programnya Pak Ibtu Sinawi UB, ada nggak base data dari BRI yang dianggap bahwa itu mendorong mereka juga mendapatkan modal, ada nggak UUB yang disinergikan oleh Pemko ke BRI-nya, ada nggak? Nah, terkait dengan wirausaha baru, kemarin itu kan kita udah ketemu Pak, ketemu dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, ini mereka tuh pengen ngomongin itu gitu loh. Jadi juga ada arah ke sana gitu, kan sinergikan ke situ. Kemarin dengan Pak Ansari kan, kita udah diskusi. Jadi udah menyampaikan terkait seperti itu. Jadi untuk pembinaan UMKM lah seperti itu. Tapi kalau untuk yang sendiri ya kita memang sebelum sinergi itu memang UMKM itu memang tugas kita Pak. Sudah jadi tugasnya BRI karena komitmen dari BRI kan 85% porsi kredit wajib ke UMKM gitu loh. Nah, jadi ada atau tidak ada instruksi itu harus dijalankan. Nah, karena memang itu memang job desk-nya gitu, KPI kita itu. Memang KPI kita. Betul. Kan udah teruji Pak. 97, 98, 2008, betul. Pandemi. Ya kan? Artinya sudah teruji gitu kan. Nah, kita sudah memang fokusnya di situ. Jadi kalau untuk mendorong wirausaha baru ya saya menyambut baik gitu kan, artinya boleh aja lah kolaborasi ya. Sangat terbuka kan, eranya kolaborasi Pak. Betul. Sekarang. Oke, UMKM mendapatkan KUR tadi 2 kriteria sudah buat publik paham tentang dari itu. Nah sekarang Pak, kita bicara mendorong mereka nih. Ketika tadi diajari tentang administratif, diajari tentang dunia teknologi. Ada nggak peran BRI ketika ini dikucurkan mudah? Karena selama ini kan mereka susah untuk mengakses pemasaran lewat media online atau ada event. Nah ada nggak event-event yang saya lihat sih dulu waktu zaman sebelum pandemi kan ada yang namanya bergerak pasar. Iya. Ada lagi kalau undian sempedes ada itu gebiar pesta rakyat. Iya. Ada artis datang makan parade nih di Sabu Kabupaten. Ini kok menghilang sekarang? Ada model lain nggak nih BRI sekarang? Sekarang kayaknya kalau untuk di mikro tuh udah mulai lagi Pak. Mulai lagi ya? Udah mulai lagi sekarang. Sekarang ini gimana tuh di mikro? Di mikro kemarin kan tetap lagi kembali lagi pesta rakyat sempedes itu lagi sekarang. Nah kalau untuk ke arah yang itu dari mikro ya Pak ya. Nah kalau untuk kita kan yang kecil menengah sekarang BRI itu ada namanya BRI Ekspor. Jadi kita mengkurasi ya namanya nasabah-nasabah kita yang mau orientasi pasarnya ekspor itu difasilitasi sekarang. Nah saya memang sering bersuara ke mereka gitu kan. Cuman saya pernah ngajak teman-teman Kadin, ayo siapa nih ini, saya sering share itu ke mereka. Nah cuman inilah yang perlu kita kolaborasikan lagi nih. Ya gitu. Terus kemudian saya coba pendekatan dengan teman-teman komunitas. Nah kita juga untuk mengakses pasar itu kan kita punya yang namanya di Indonesia Mall itu bisa diakses itu, artinya bisa diupload di sistem untuk bantu pemasaran mereka gitu kan. Kita juga yaitu tadi Brilliant Export UMKM kita ikutkan mereka gitu loh ke sana.
Oh jadi sudah ada pola lagi yang lebih modern ya. Sudah. Karena jujur saya katakan ketika zaman saya masih dunia luar lah atau Iya. bahasanya masih belia sekali. BRI itu yang paling heboh itu kalau ada pasar itu ya. Ya, ya. Pesta undian Cimpedes. Oh ya udah sebenarnya akan ada beliung apa puting Puting beliung. beliung, untung beliung Britama. Untung Beliung utama Britama. juga heboh juga kan. Bahasanya bagus sekali tuh ide-ide kayak gitu kan. Berarti ada masih ya. Masih ada. Karena gini, Pak Habibie, ketika tadi bicara UMKM, kan sering teman-teman UMKM itu ngomong, Pak Supro, Anda kan di wakil rakyat nih. Kami ini produk kami, Pak, pengen juga dilihat pasar, pengen juga kami ini menampilkan penampilan-penampilan kami. Misalnya katakanlah sekarang produk sasirangan, produk-produk yang memang dinikmati showing-showingnya lah. Nah, terus apakah ada misalnya seperti pameran besar, event kalender dari UMKM yang diberi kurnya oleh BRI tadi, mereka kan kompetisi nih. Iya. Aku ingin tampil, aku ingin memasarkan, tapi dia juga bebas biaya pemasaran. Karena ini yang menjadi keluhan mereka. Kami capek-capek sudah ada event bayar lagi, jadi gimana nih? Ada nggak program itu BRI nanti? Yang sering kelihatan ini sekarang ya, ada beberapa ya apa namanya produk-produk itu produk-produk UMKM itu kan bahkan mereka diberangkatkan ke luar negeri, Pak. Oh gitu ya. Iya. Untuk Event-event. KTP-nya pasar baru pernah ada ya yang Kalau pasar baru belum, karena memang kan rata-rata mereka kan distributor, Pak, orang di situ terus atau pedagang-pedagang di situ. Nah ini yang sedang pengen saya cari gitu kalau memang ada kan, karena kan kebetulan kan saya 4 tahun ngurusi ekspor impor. Nah terus berarti iya. Anda nanti berkolaborasi dengan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin dong. Nah jadi juga tuh orangnya, ya. Pak Tezar ya. Pak Desa ya. Nah jadi saya tuh memang pengen ke situ gitu karena kita juga kan punya apa namanya koneksi dengan teman-teman bea cukai, Pak. Nah, teman-teman bea cukai itu kan Pak Habibie dengan saya kenapa? Saya siap support deh kata orang teman-teman bea cukai ini. Saya siap ngasih pelatihan UMKM loh gitu, Pak. Itu terbuka. Itu, Pak. Terbuka nih ya. Terbuka. Terus ada balai karantina pertanian juga, Pak. Misalnya ada ekspor produk-produk apa kerajinan yang perlu pemeriksaan balai karantina. Betul kan saya hubungan baik dengan mereka ini kan, dengan ke instansi-instansi ini. Mereka tuh punya target untuk menyasar ke situ gitu loh, Pak, untuk membantu mengedukasi, dan memang porsi mereka, tugas tupoksi mereka tuh udah ada yang itu sekarang. Nah, cuman mungkin belum tersampaikan Oke, gitu. jadi komunitas UMKM tidak usah berkecil hati. BRI siap itu ya untuk memfasilitasi itu ya. Ketemulah kita dengan dulu. Dan nanti ada event-event itu siap Iya. ya. Apa yang harus digebiar ya. Nah, Karena gini Pak, ini kan dalam bulan-bulan Maulid. iya. Seringkali kan orang menyelenggarakan Maulid, ada panganan-panganan kecil. Nah tentu kan itu kan harus disupport totalitas sih kalau menurut saya oleh Bang BRI. Baik itu caranya, marketingnya. Karena kan di suasana Maulid itu orang capek, pasti orang minuman yang seger-seger, Iya. UMKM. Iya. Tidak saja disediakan oleh tuan rumah, ada kan minuman suplemennya. Nah, mereka kan seringkali saya lihat cara mengemasnya, Betul. cara memasarkannya. Nah, tentu BRI harus menularkan itu juga ya. Iya. Ada nggak niatan ke sana ataupun program ke sana? Ini bulan Maulid nih, besok itu kan juga hari raya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sini sudah menjadi event tuh. Event itu ya. Setiap rumah, setiap pokoknya setiap komunitas pasti Iya. menyelenggarakan itu. Jadi kalau untuk apa nih terkait untuk ini mengedukasi bagaimana pengemasan atau itu ya. Pengemasan itu. Jadi beberapa kita itu kan sebenarnya karena nggak pernah ketemu, Pak, nggak pernah ketemu dengan baut dengan umurnya belum ketemu gitu kan. Nah kalau ketemu kan ini maunya apa gitu kan, kita maunya apa, tapi kita bentuk satu komunitas, saya mau nih gitu kan. Kita itu ketika dia itu nasabah kita dan dia aktif dengan bertransaksi ya kita selalu support kok. Mereka itu butuh
butuh kegiatan apa gitu kan. Ini yang apa namanya sebenarnya saya sangat tunggu gitu ada kolaborasi dengan masing-masing uh, pengusaha lah gitu kan. Nanti kita ketemukan di mana bottleneck-nya itu, kita cari sama-sama. Saya terbiasa Pak mencari yang seperti itu gitu Jadi kan. ya dengan adanya tadi apa istilahnya komunitas dan nanti diketemukan ya siap untuk mencoba membantu dan Memfasilitasi. karena gini Pak Bibi, saya tertarik misalnya hadir dalam satu acara ya, apalagi suasana maulid. Nah, hari ini kan dengan mah pandemi ini kan ketika usai acara kan kita dapat Bingkisan sekarang ya. Nah, bingkisan itulah yang saya lihat membuat orang tertarik untuk ngumpulin. Nah, karena bingkisan ini biasa-biasa aja, kantong plastik dibuang dari sampah. Tapi kalau ada yang dikemas dengan ya kalau BRI kan kalau misalnya punya ya katakanlah seperti muk ini kan. Nah, di sini dalamnya ada kue misalnya kan. Oh, BRI ataupun dari UMKM support. Ini satu yang menjanjikan dan menjanjikan untuk orang seperti memiliki UMKM. Oh, baguslah di acara ini terkesan orang. Dan nanti kan ini kan bisa bentuk tular yang menular. Nanti menular ke sana kemari. Oh, acara di sini kita dapat bingkisan. Bagus ya. Di mana pesen? Nah, itu kan cara marketingnya. Nah, ini siap juga BRI ya untuk melakukan pelatihan atau memberikan edukasi itu ya. Ya, kita siap aja ya. Ini makanya kan kita sekarang kan kita memang pengen mendekati ke komunitas Pak. Ke komunitas seperti apa kan kita ketemu nih. Seperti ya, motonya BRI apa namanya? Ya melayani dengan setulus hati. Ya betul. Jadi siap itu ya. Siap. Nanti kita ketemu. Mudah-mudahan bisa. Saya biar ketemu Pak. Baut dengan murnya ketemu. Betul. Nah, jadi bottleneck-nya. Bila perlu Pak, saya mau ekspor. Saya sering komunikasi dengan teman-teman bea cukai, dia mau ekspor. Mereka ada Pak. Mereka memang ada porsinya. Kalau mereka diminta, mereka siap. Ya. Karena saya sering komunikasi. Oke, kita sudah panjang lebar tentang masalah UMKM. Saya tertarik nih Pak Habibie ini kan orangnya komputer galau, Palembang. Gimana nih kondisi kota Banjarmasin yang dikelilingi oleh sungai? Itu kan potensinya wisatanya tinggi. Apa sih kira-kira pandangan Pak Habibie dengan baru saja kita merayakan dan menggembirakan miladnya ulang tahunnya kota Banjarmasin? Gimana nih? Saya kalau ke Palembang itu tidak sah kalau tidak duduk-duduk di Perak. Padahal udah sering bolak-balik ya. Bolak-balik karena kulinernya tersusun rapi sekarang. Ya kan? Dan tidak ada lagi kesan angker kumuh. Betul. Nah, menurut pandangan Pak Habibie gimana ya? Apakah bisa memoles? Karena dulu saya lihat di sepanjang jalan sepanjang sisi sungai sana ada binaan dari bank ini ya. Bank BRI ada nggak punya ide dan gagasan di situ UMKM, di situ tempat wisata, di situlah BRI mengedukasi. Ada nggak keinginan seperti itu? Kalau bicara dengan Palembang saya betul-betul ya, karena memang saya hidup di zaman itu gitu kan. Di Palembang itu kalau kita dari kuliah Indralaya berhenti namanya Pasar 16 itu Pak ya. Itu daerah menyeramkan lah gitu kan. Ya. Sebentar-bentar kita lihat orang-orang udah meninggal apa gitu. Tapi periodenya saya ngikutin periodenya berubah sama sekali gitu kan. 298 kemudian ke 2000 itu berubah. Sekarang pun di tempat yang serem dulu itu jadi plaza, ya kan? Enggak menyeramkan lagi. Nah, begitu masuk ke sini ya saya pun harusnya bisa yang seperti itu yang sama ya gitu kan. Nah, cuman memang waktu ya. Ini apa namanya? Saya ngelihat waktu itu ya Pak ini ya wali kotanya ya waktu itu ya. Sebelum Pak Romi Herton tuh saya ingat dulu tahun 2000 itu dia memang ini Pak, memang apa ya eksekutor lah. Jadi concern dengan itu gitu kan. Bagaimana dia itu menata dulu preman gitu kan, ya parkir itu bisa nyaman lah orang di situ gitu. Nah Banjarmasin ini kan sebenarnya potensinya besar karena saya hobi jalan gitu kan. Saya tuh kecil sebenarnya udah ini kebayang. Nah karena Banjarmasin tuh di kecil saya tuh dengarnya kan lagu Ampar-Ampar Pisang dengan Kota Baru.
Ah, itu masa kecil saya dulu itu yang saya dengar. Nah, terus di daerah sana kan banyak juga orang Banjar. Nah, jadi udah sering dengar orang Banjar. Iya, iya. Nah, Banjarmasin kan katanya sungai juga. Nah, bayangan saya kan apa ya? Saya bisa susur sungai, bisa apa namanya menikmati sepanjang sungai. Nah, itu ya bisa kita kolaborasikan Pak untuk yang itu. Nah, kemarin kan ada Kampung Ketupat nih, karena BRI kan ke depan kan super ke situ waktu itu kan sudah ini artinya kan terbuka untuk itu gitu kan untuk mensupport ke sana gitu karena kita kan bagaimana komunitas ini kan BRI kan di situ nanti bisa BRI belanjanya pakai Brizi kan seperti itu. Nah itu betul. Nah itu kan bagian dari edukasi kita untuk biar dia tidak menggunakan cash lagi, itu kan kita nggak bisa paksa cepat-cepat Pak, pelan-pelan. Nah itu BRI bisa masuk di situ. Saya kira gini ya, Bibi. Kalau Anda bicara Palembang, memang saya sih punya punya budaya yang kita harus budayakan. Memang kepemimpinan wali kota yang dulu dan sekarang ini berlanjut terus sih sebenarnya. Iya. Perubahan di pesisir sungai Martapura. Iya. Hari ini misalnya Pak Ibnu mengubah Muara Kelayan menjadi bagus tuh Pak, bagus Pak. Nah ini sesuatu yang tadi Pak Habibie mengatakan bahwa sama suasana Palembang di PAL 12 ya. Apa tadi? Bahasanya? Ini apa namanya 16 ilir. 16 ilir. Iya, persis tuh. Nah, ini kan sudah ada kesamaan. Iya. Nah, yang mungkin karena ada apeksinya, jadi ada saling dorong, saling melengkapi. Betul. Nah, saya kira ke depan memang kita harapkan potensi kota pariwisata yang akan didengung-dengungkan menjadi Banjarmasin kota wisata dengan adanya bekerja sama dengan BRI yang tadi sudah punya planning bahwa edukasi itu lebih penting daripada sebuah hal yang kita ingin cepat-cepat, pelan-pelan. Betul. Makanya kan motonya BRI kan selalu melayani dengan setulus hati. Dengan setulus hati. Yeah. Oke Pak Habibie, kita komentar lagi nih tentang tadi sedikit Pak Habibie kita bawa tentang bagaimana suasana Palembang dan Banjarmasin. Anda sudah berapa lama di Banjarmasin? Hal yang menurut Anda yang perlu perbaiki apa nih supaya BRI juga bisa ikut atau Anda sebagai warga kota lah. Anda kan sekarang jadi warga kota Banjarmasin. Tidak harus Banjarmasin itu milik Pak Ibnu atau dipimpin Ibnu dan Arifin. Sebagai warga kota apa nih yang harusnya sekarang kita harus perbaiki yang paling bisa dirasakan apa nih Pak Habibie? Mungkin apa namanya saya sering ngomong dengan teman-teman di kantor. Jangan sampai saya lebih Banjar dari orang Banjar. Ini contohnya. Saya tuh di suatu daerah saya tuh pengen membuat sebuah perubahan di suatu daerah gitu kan. Nah, itulah kenapa kemarin kita dorong ayo pertama mulai dari kita cashless nih seperti itu. Maka kita pelayanan ya. Jadi mulai pembayaran, kemudian juga yang perlu diubah itu kan pertama orang Banjar saya orangnya beramah. Nah, saya sudah pernah hidup di Jakarta, di Medan, di Padang. Di sini yang saya nggak pernah dengar klakson. Nah, jadi itu satu nilai positif ya. Nah, kemudian saya pengen orang itu kalau datang ke Banjarmasin dia itu pasti pengen lihat budayanya Banjar. Itu. Terus pasti orang itu pengen ke sungainya kan gitu. Betul. Nah, itu karena itu yang kesan kan. Kalau mall banyak di Jakarta, Pak. Lebih baik dibandingnya. Tapi kan spesifik. Nah, itu loh yang pengennya. Itu. Kemudian kearifan lokal itu yang menurut saya harus ditonjolkan gitu kan. Nah, itu saya sebagai warga kota. Nah, tujuannya adalah gimana caranya saya bisa betah di sini. Nah, kemudian juga tentu dari yang lain lah kita lihat kan beberapa mungkin aspek kebersihan lah gitu kan. Nanti kita perbaiki lagi yang itu. Terus kawasan-kawasan yang memang ini belum rapi kita rapikan. Nah, ini kelihatan sudah mulai sih. Tidak jauh beda dengan Palembang zaman itu waktu itu Pak. Dan ternyata bisa dan di sini lebih bagus karena wisata sungainya itu kalau di Palembang agak susah karena kan sungainya lebar Pak. Di sini kan saling bertemu antara satu sama yang lain. Itu. Jadi potensinya besarnya di situ gitu, wisata.
kota wisata, benar. Oke, saya setuju nih pendapat Pak Habibie tentang kalau ada orang pingin dilayani, layani dengan setulus hati. Karena itu katanya Pak Habibie tadi, jangan sampai kalian tidak Banjar banget. Padahal saya ini orang luar loh. Karena betul ya Pak Habibie, saya sering mengeluh, saya sering edukasi juga ya dengan teman-teman saya pedagang. Cobalah seperti gaya-gaya orang Jakarta atau orang-orang kota-kota besar. Beli tidak beli tetap menyapa. Pak beli apa Pak? Apa yang Bapak mau beli? Ya kan? Kalau nggak beli tetap senyum. Betul. Nah, saya dari dulu, nah apalah orang kita nih kalau beli, menukar, merengut ya kan? Nah, padahal disapa itu sesuatu yang daya tarik, apalagi menyapanya petugasnya. Lookingnya oke. Betul. Wah, langsung orang mampir sih ya. Setuju saya Pak, perubahan itu yang coba disoroti. Baik Pak Habibie, sudah hampir 30 menit ya. Dan kita tidak terasa sudah melebihi 30-40 menit. Nah Pak Habibie kita akhiri ya, nanti BRI ini kan menjadi partnership podcastnya atau Suara UMKM Pak Supro, karena kita akan konsisten mengawal UMKM ya. Karena Banjarmasin ada kawasan kota lama, ada kawasan-kawasan wisata yang sudah memang dipersiapkan, wisata sungainya. Oke, Pak Habibie, kalau saya bilang nanti yelnya Suara UMKM, jawabannya Cangkal Bacari ya. Cangkal Bacari. Ya, Cangkal Bacari itu bekerja keras. Ya, Cangkal itu ya. Cangkal Bacari. Nah, kalau saya sebut Banjarmasin, jawabannya bersih dan nyaman. Bersih dan nyaman. Oke. Baik Pak, kita akhiri dengan yel-yelnya Suara UMKM Cangkal Bacari. Banjarmasin bersih dan nyaman. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ngobrol bersama Sukro.